wabarakatuh. Salam sejahtera dan buat teman semuanya, Bu Martin dan Bu Neni. Pada siang hari ini kita akan mengadakan praktek coaching. Sebelum mengadakannya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Ibu-Ibu. Oh ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya bertindak sebagai pengamat di sini. Terus nanti bertindak dan Bu Neni akan bertindak sebagai coach. Sebelum acara kegiatan kita, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sedikit kepada Bu Martin dengan kompetensi seorang coach. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Baik Bu, kabarnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bu, hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya. Iya Bu. Oke, ya Bu. Ya, ini di sini saya sebagai pengamat akan mengadakan pengamatan terhadap praktek coaching jenengan berdua. Iya. Sebagai coach nanti panjenengan melakukan praktek coach, saya akan melakukan observasi wawancara sebentar ya, Bu Martini. Iya Bu. Bu Neni, apakah hari ini Bu Martini, apakah kali ini persiapan yang sudah Ibu lakukan, Bu Martini? Untuk nanti praktek coaching, saya akan menggunakan metode coaching dengan menggunakan alur Tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan saya jadikan acuan pedoman dalam pelaksanaan coaching hari ini Bu Rama. Kira-kira nanti yang akan Ibu Martini kembangkan apa ya kompetensinya ya Bu Martini? Sebenarnya ada beberapa kompetensi coaching ya Bu, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coaching itu sendiri. Itu Bu kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan. Oh begitu. Lebih detailnya kompetensi mana yang akan Ibu observasi? Untuk dilakukan observasi pada kali ini, saya akan lebih mengarahkan pada mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Bu Martini. Jadi pada observasi praktek coaching ini yang akan ditonjolkan adalah kompetensi pertanyaan berbobot, begitu ya Ibu ya? Iya, betul sekali Bu Rahma. Oke, luar biasa itu Bu Martini. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu Martini kembangkan seperti apa ya Bu Martini? Menurut saya, begini Bu, untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikatornya adalah selalu ingin mengajukan pertanyaan terbuka dari mendengarkan yang coach sampaikan dengan menggunakan kata kunci untuk memberikan pertanyaan terbuka kepada coach. Gitu Bu. Jadi begitu ya Bu Martini. Selamat melakukan coaching ya, apapun hasilnya. Nanti semoga sesuai yang diharapkan oleh Bu Neni dan Bu Martini berdua ya. Saya persilakan Bu Neni dan Bu Martini. Ya, baik Bu Rahma. Terima kasih Bu Rahma. Waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Bu Neni, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Martini. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana kabar Bu Martini ya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Neni, sesuai janji kita kemarin ya, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah, dalam percakapan kali ini, apa yang ingin Ibu Neni sampaikan? Baik Bu Martin, pada pertemuan kali ini saya mempunyai masalah nih Bu. Di sekolah ini saya ada anak sih Bu ya, kurang apa ya Bu, selalu menangis gitu loh Bu Martin ini. Kalau ditinggal orang tuanya dia belum mandiri,
lalu sering menangis gitu Bu. Jadi saya itu bingung Bu Martini, bagaimana ya Bu nanti saya ke depannya biar anak ini bisa mandiri dan tidak nangis lagi Bu kalau sama orang tuanya gitu Bu Martini. Jadi masalahnya begini ya Bu ya. Ada anak yang terus tergantung pada orang tuanya, terutama ibunya ya. Ketika ditinggal terus menangis, ketika ditinggal ibunya dia menangis terus, begitu ya Bu ya. Iya Dan Bu, jadi Bu saya bingung Neni Bu itu Martini. ingin supaya anak Ya, itu ketika ditinggalkan ibunya tidak menangis, begitu ya Bu Neni ya. iya Bu, saya juga bingung Bu, kenapa ya setiap hari ditinggal gitu setelah orang tuanya pergi dari sekolah itu dia menangis terus Bu Martini. Gitu Bu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang itu ya Bu Neni ya. Apa sih yang ingin Bu Neni harapkan atau capai dari Oh, percakapan kita hari ini Bu? oh iya Bu, saya ingin mendapatkan apa Bu pemecahan masalah dari masalah saya ini yang anak sering menangis gitu ya Bu di dalam kelas dia selalu menangis bila ditinggal orang tuanya. Jadi saya ingin apa ya Bu anak ini biar mandiri gitu Bu kalau ditinggal ibunya tidak menangis lagi. Jadi saya maunya seperti itu Bu Martini. Oh, baik, 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 baik. Ya, nanti di akhir percakapan hari ini, Ibu akan mendapatkan solusi bagaimana supaya Iya, anak yang nangis tadi bisa mandiri. Begitu ya, Bu Nani ya. iya betul Bu Martini seperti itu Bu. Nah, kalau begitu begini Bu sekarang. Saya mau tanya sedikit nih. Jadi menurut Bu Neni itu, anak yang dikatakan anak mandiri itu yang seperti apa tuh? Gini Bu, menurut saya kira-kira kalau anak mandiri itu anak ini bisa ditinggal orang tuanya, dia tidak tergantung sama orang tuanya. Dalam hal sekecil apapun tidak tergantung pada orang lain. Seperti itu Bu Martin. Ya, baik, 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 baik. Jadi menurut Bu Neni, anak yang mandiri itu yang tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian dia sudah bisa melakukan apa-apa sendiri, meskipun sekecil apapun itu, dia bisa lakukan sendiri. Begitu ya, Bu Neni ya. Iya begitu Bu. Menurut Bu Neni, indikator supaya anak itu dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Oke Bu, jadi contohnya saja nih Bu ya, anak itu berani di dalam kelas dan tidak didampingi orang tua Bu. Itu indikator anak yang mandiri itu seperti itu menurut saya. Minimal dia itu mau ditinggal dan tidak menanggung Bu Martin. Jadi indikatornya itu yang pertama, anak dikatakan mandiri jika mau ditinggal orang tuanya, tidak menangis ya ketika ditinggal orang Iya, tuanya. Nah, iya betul Bu. kira-kira apa ya Bu yang membuat anak itu menangis? Ya, mungkin sepertinya anak itu kurang nyaman ya, Bu, dengan lingkungan belajarnya, mungkin dengan teman-teman dekatnya, atau mungkin dengan gurunya sendiri, dia kurang aman gitu, masih takut gitu loh, Bu, sama gurunya sendiri. Mungkin begitu, Bu Martinin. Baik, jadi anak tersebut itu menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Begitu ya, Bu Neni? Iya, Bu Martini, ye. Hmm. Apa yang bisa Bu Neni lakukan biar anak tersebut itu merasa nyaman dengan lingkungannya, kemudian cepat akrab dengan temannya, dan bisa akrab juga dengan gurunya. Kira-kira apa yang bisa Bu Neni lakukan? Mungkin sepertinya gini ya Bu, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan tentunya menyenangkan untuk anak itu. Begitu ya Bu Martini ya. Mungkin Hmm, seperti itu Bu. bagus sekali Bu Neni. Nanti ke depannya Ibu akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Jadi lingkungan yang nyaman dan menyenangkan akan Ibu ciptakan supaya anak tadi tidak takut dengan gurunya,
tidak nangis ketika ditinggal orang tuanya. Begitu ya Bu Neni ya. Mama bukunya bagus ya, Ma? Seperti itu ya Bu ya, Bu Neni. Iya Bu. Mungkin ada lagi Bu yang bisa Bu Neni lakukan untuk membuat Iya, anak itu ini Bu, saya akan memberikan pembelajaran yang menarik ya Bu Martini. Dengan gini Bu, dengan memberikan alat peraga yang bervariasi, beragam, kemudian mengajak anak untuk menghasilkan karya-karyanya di kelas dan mereka akan memapang itu Bu, hasil karyanya di kelas dan mereka akan bangga. Oh, berarti hasil karyaku ini bisa dipajang di kelas. Mungkin seperti itu Bu, sehingga anak-anak itu betah untuk di kelas, begitu Bu Martini. Jadi anak senang gitu. Wah. Itu sepertinya menarik sekali Bu Neni. Jadi Bu Neni akan memberikan minat anak dan memajang hasil akan tadi kan memancing minat anak, kemudian memajang hasil karya anak tersebut, memberikan alat permainan edukatif yang menyenangkan. Begitu Bu Neni ya. Iya Bu Martini, betul seperti itu Bu. Nah, itu yang berhubungan dengan belajar ya Bu Neni ya, belajar yang menyenangkan untuk memberikan anak ini bisa akrab dengan temannya. Mungkin masih ada hal lain yang bisa Bu Neni lakukan? Oh iya Bu, di sini saya akan mengimplementasikan itu pembelajaran sosial emosional Bu. Jadi saya akan mengimplementasikan dalam pembelajaran anak, yaitu kompetensi sosial emosionalnya. Jadi saya akan menciptakan apa itu Bu, iklim yang positif dan budaya yang positif juga Bu, agar anak itu tidak menangis ketika ditinggal sama orang tuanya dan dia akan betah di kelas gitu Bu. Jadi nanti ke depannya Ibu akan mengimplementasikan kompetensi sosial emosional dan menciptakan iklim belajar yang positif dan budaya positif di sekolah. Begitu Bu Neni ya? Iya Bu Martini. Nah, kira-kira Bu Neni, langkah apa yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu Bu? Iya. Nanti ke depannya saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Dan saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional anak dan menguatkan kompetensi sosmednya yang saya integrasikan pada pembelajaran saya nanti, Bu. Begitu, Bu Martini. Baik, saya kira itu sangat menantang sekali Bu Neni. Jadi nanti Ibu akan membuat papan emoji, kemudian melakukan restitusi, kemudian memberikan penguatan sosial emosional dan mengintegrasikannya pada pembelajaran. Begitu, ya. Bu Neni, kalau ini saya rangkum langkah yang Bu Neni lakukan, yang akan Bu Neni lakukan tadi. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, ya kan? Kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil karya anak, dan mengimplementasikan pembelajaran SOSM dengan membuat papan emosi dan melakukan restitusi. Terus ini nanti Bu Neni akan melakukan integrasi PSE juga dalam pembelajaran dan penguatan kompetensi sosial emosional. Begitu Bu Neni ya? Iya Bu, betul Bu Martini. Saya akan melakukan itu. Yeah. Di antara hal tersebut tadi Bu Neni ya, kira-kira menurut Bu Neni mana yang akan segera dilaksanakan? Saya akan segera melaksanakan itu Bu, menciptakan lingkungan belajar dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang bervariatif, yang beraneka ragam. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran juga Bu yang menyenangkan, yaitu hasil karyanya nanti saya akan pajang Bu di kelas. Jadi anak-anak itu merasa bangga bahwa oh hasil saya itu dipajang Bu guru di kelas dan dia itu akan memiliki rasa kelas itu miliknya gitu Bu. Dia akan bangga seperti itu Bu Martini. Saya setuju sekali Bu Neni. Jadi nanti yang pertama Bu Neni akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, kemudian menyediakan permainan edukatif, kemudian membuat hiasan kelas tadi ya Bu. Kemudian
yang mau saya tanyakan, hiasan kelas yang seperti apa Bu yang akan Bu Neni buat nanti? Iya Bu, saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi meliputi minat anak, kemudian profil belajar setiap siswa. Jadi saya akan menghias kelas itu dengan kebutuhan anak Bu, sesuai dengan gaya belajarnya. Gitu Bu Martini. Nah, kira-kira dalam menghias kelas ini, apakah ada yang membantu Bu Neni? Ada Bu yang bantu nanti anak-anak juga, kemudian dari orang tua juga saya ikutkan di sini. Jadi parenting orang tua juga perlu Bu untuk bisa tahu seperti apa kegiatan yang ada di kelas kita, seperti itu Bu. Nah, Bu Neni, dari tadi kita sudah melakukan percakapan tadi ya Bu ya, apa yang Bu Ya, Neni dapatkan dari percakapan kita tadi Bu? jadi untuk membuat anak tidak menangis jika ditinggal sama orang tuanya, itu kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman dulu Bu, yang nyaman. Kemudian kita harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu menyiapkan apa itu namanya alat permainan yang edukatif, yang bervariasi. Kemudian akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional kan dan saya implementasikan dengan di kelas Bu. Saya akan memberikan apa ya namanya pembelajaran yang bisa anak ini bisa senang dan akan menghias kelas itu dengan apa hasil karyanya dipajang, kemudian anak bisa bangga dan dia bisa merasa oh ini berarti kelas saya senang seperti itu Bu Martini. Kapan kira-kira Bu Neni akan melakukannya? Oh, insya Allah besok Bu Martini. Nantinya saya akan membeli bahan-bahan untuk menghias kelas. Kemudian anak-anak saya apa ya? Saya ikutkan dalam pembuatan hasil karya ini dan orang tua juga, Bu. Ya. Jadi, nah besok Ibu Neni akan segera melaksanakannya ya. Jadi nanti kita seminggu Oke, Bu. lagi mungkin saya akan ketemu lagi dengan Bu Neni untuk berbincang-bincang bagaimana kelanjutan dari rencana yang sudah Bu Neni laksanakan. Begitu Bu Neni. Oke, Bu Martini. Nggih. Semoga usaha Bu Neni untuk membuat anak-anak tadi tidak takut ditinggal orang tuanya, tidak nangis, bisa akrab dengan temannya, dengan gurunya, bisa berhasil Bu Neni. Sukses selalu Bu Neni ya. Nggih. Ya, terima kasih Bu Martini ya. Maaf loh, saya ini mengganggu waktunya Bu Martini. Dan terima kasih atas saran, kemudian atas apa namanya masukannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu saya nantinya ya. Iya, Terima iya, kasih iya. sekali Bu Amin, Martini. amin. Sama-sama Bu Neni. Oke Bu, terima kasih. Ya. Baik Bu Neni, kalau begitu saya tak undur diri dulu ya. Silakan Bu Neni Iya. lanjutkan rencananya untuk melaksanakan besok ya. Oke Bu Baik, Martini, terima iya. kasihnya. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Martini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 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 saya sampai terpana melihat percakapan Bu Neni sama Bu Martini tadi. Luar biasa tadi praktek coaching jenengan berdua itu, aduh, sangat luar biasa. Ayo kita berikan aplaus buat kalian berdua ya. Oke. Selamat, sangat sangat bagus sekali pokoknya. Maaf ya, kita lanjutkan lagi ya tadi. Apa yang dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang di awal saat kita berbincang-bincang tadi Bu ini? Kalau menurut saya nggak Bu, menurut catatan saya itu sudah alhamdulillah sudah sesuai Bu dengan indikator yang saya harapkan. Jadi saya Puji tadi juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya. Kemudian langkahnya juga sudah jelas, pelaksanaannya sudah ditunjukkan waktunya, untuk kapan aksi nyatanya sudah terlihat tadi Bu dalam. Jadi indikator yang ingin saya kembangkan tadi sudah terlihat dalam praktek coaching tadi. Mohon izin menyampaikan nilai ya Bu Martini ya. Kalau misalnya saya nilai 1 sampai 4 tadi praktek coachingnya udah menekan nilai sempurna 4. Walah hebat pokoknya kali jenengan berdua ini. Terus tadi Bu Martini
sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga ide-ide coachingnya tadi dari Bu Neni sudah tergali ya. Di situ juga saya lihat sudah runtut, sudah mulai melakukan waktu yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan membantu, kemudian apa yang akan dibuat, dan itu semua kayaknya sudah tergali semuanya Bu Martini. Itu sungguh sangat luar biasa. Terus dari ketika kompetensi seorang coach, Bu Neni kedepannya mau mengembangkan yang mana Bu Neni? Bu Martini maaf saya Bu Martini tadi mau mengembangkan mana tadi? Jadi Dari saya ketiga masih kompetensi yang pengen, tadi itu. tadi kan yang saya kembangkan kompetensinya mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya masih ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ini juga Bu, tetapi ingin lebih mengeksplor lagi pertanyaan-pertanyaan untuk terus menggali kompetensi Puji. Jadi lebih memperdalam lagi Bu, supaya bisa menjadi coach yang baik begitu. Oh, jadi begitu ya. Sangat luar biasa, Bu. Bu Martini sangat luar biasa, Bu Neni juga sangat luar biasa. Semoga kedepannya makin maksimal dan makin sempurna dalam praktek coachingnya. Amin. Terima kasih ya. Bu, Saya sampaikan buat Bu Martini dan Bu Neni. Iya, Bu. Ya, Bu Rama. Ya, sudah kalau begitu kita akhiri ya kegiatan kita kali ini pada siang hari ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.